Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tajir Gustaman, NIM 2206010186 dari kelas 2D Prodi Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah MSDM yang diampu oleh Ibu Ima Sukaisi, SE, MM. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari beberapa materi yang sudah saya pelajari di semester ini. Manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia adalah merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi dari segi perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Proses ini terdapat dalam fungsi atau bidang produksi, pemasaran, keuangan, maupun kepegawaian. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah memperbaiki kontribusi produktivitas orang-orang atau tenaga kerja terhadap organisasi atau perusahaan dengan cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial. Pentingnya manajemen sumber daya manusia. Manajemen SDM harus dikelola dengan baik sehingga kebijakan dan praktik dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan perusahaan, yang meliputi kegiatan antara lain. Yang pertama, melakukan analisis jabatan. Yang kedua, merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon pekerja. Yang ketiga, menyeleksi calon pekerja. Manfaat manajemen sumber daya manusia bagi perusahaan atau organisasi. Yang pertama, sistem informasi sumber daya manusia. Yang kedua, analisis pekerjaan atau jabatan. Yang ketiga, perencanaan SDM. Yang keempat, seleksi tenaga kerja. Yang kelima, penilaian kinerja. Manfaat manajemen sumber daya manusia bagi karyawan. Yang pertama, rasa aman dan kepuasan dalam bekerja. Yang kedua, jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, perlakuan adil dalam bekerja. Masalah-masalah dalam sumber daya manusia. Yang pertama, masalah eksternal. Yang kedua, masalah-masalah ekonomi global. Yang ketiga, masalah-masalah pemerintah. Yang keempat, masalah organisasi. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja mengacu pada tingkat kepuasan dan keselarasan yang dirasakan oleh seorang karyawan terhadap pekerjaan mereka. Ini melibatkan perasaan positif dan evaluasi subjektif terhadap berbagai aspek pekerjaan, termasuk tugas, lingkungan kerja, hubungan dengan rekan kerja, pengakuan gaji, peluang pengembangan, dan keseimbangan kehidupan kerja. Faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Faktor yang terkait dengan karyawannya. Yang pertama, gaji. Yang kedua, kenaikan pangkat. Yang ketiga, keamanan dan keselamatan. Yang keempat, ada pengawasan. Faktor yang terkait dengan pekerjaannya. Yang pertama, kondisi kerja. Yang kedua, lokasi bekerja. Yang ketiga, keterampilan. Yang keempat, ada hubungan dengan rekan kerja itu sendiri. Dampak kepuasan atau ketidakpuasan kerja. Yang pertama, ada kinerja. Yang kedua, ada ketidakhadiran. Yang ketiga, ada motivasi. Yang keempat, ada konflik. Yang kelima, ada sikap. Keenam, ada masalah kesehatan. Ketujuh, rawan kecelakaan. Perencanaan SDM. Suatu usaha untuk mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis dan permintaan dari suatu organisasi di masa yang akan datang, dan untuk mempersiapkan para karyawan agar memenuhi kepuasan bisnis dari permintaan tersebut. Kesimpulan perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi yang dilakukan perusahaan atau organisasi terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia, sehingga perusahaan atau organisasi dapat menentukan langkah-langkah yang harus diambil guna untuk mencapai tujuannya. Faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM. Yang pertama, perubahan demografi. Yang kedua, perubahan ekonomi. Yang ketiga, ada perubahan teknologi. Manfaat perencanaan SDM. Yang pertama, perusahaan dapat memanfaatkan SDM yang ada di dalam perusahaan secara lebih baik. Yang kedua, dapat lebih meningkatkan efektivitas kerja apabila SDM yang ada telah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, perusahaan memperoleh karyawan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhannya. Tujuan perencanaan SDM. Yang pertama, untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan. Yang kedua,
untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan, sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakannya. Yang ketiga, untuk menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Kedisiplinan kerja. Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan. Yang pertama, besar kecilnya pemberian kompensasi. Yang kedua, ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan. Yang ketiga, ada tidaknya aturan yang pasti dapat dijadikan pegangan. Yang keempat, keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan. Yang kelima, ada tidaknya pengawasan pimpinan. Ketujuh, diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya kedisiplinan. Hal-hal yang menunjang kedisiplinan. Yang pertama, ada ancaman. Yang kedua, kesejahteraan. Yang ketiga, ketegasan. Yang keempat, partisipasi. Yang kelima, tujuan dan kemampuan. Yang keenam, ada keteladanan pimpinan. Pengembangan SDM. Pengembangan SDM adalah proses persiapan individu-individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau lebih tinggi dalam organisasi. Biasanya berkaitan dengan peningkatan kemampuan intelektual untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih baik. Dalam konteks SDM, pengembangan dipandang sebagai peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program-program pelatihan dan pendidikan. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang sebagai landasan untuk membentuk, mempersiapkan, membina, dan mengembangkan kemampuan sumber daya manusia. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang sebagai landasan untuk membentuk, mempersiapkan, membina, dan mengembangkan kemampuan sumber daya manusianya. Pengertian pelatihan merupakan usaha untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera. Tujuan pendidikan. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan. Yang kedua, pengembangan keterampilan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan produktivitas. Yang keempat, meningkatkan motivasi dan keterlibatan. Yang kelima, peningkatan mobilitas karir. Yang keenam, meningkatkan keunggulan kompetitif organisasi. Tujuan pelatihan. Yang pertama, meningkatkan produktivitas kerja. Yang kedua, meningkatkan mutu kerja. Yang ketiga, meningkatkan ketepatan dalam perencanaan SDM. Yang keempat, meningkatkan moral kerja. Yang kelima, menjaga kesehatan dan keselamatan. Yang keenam, menunjang pertumbuhan pribadi. Manfaat pengembangan SDM. Manfaat untuk organisasi. Yang pertama, peningkatan produktivitas kerja organisasi. Yang kedua, terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan. Yang ketiga, terjadinya proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Yang keempat, memperlancar jalannya komunikasi yang efektif. Manfaat untuk karyawan. Yang pertama, membantu para pegawai membuat keputusan dengan baik. Yang kedua, meningkatkan kemampuan para pekerja menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapinya. Yang ketiga, terjadinya internalisasi dan operasional faktor-faktor motivasional. Yang keempat, timbulnya dorongan dalam diri para pekerja untuk terus meningkatkan kemampuan kerjanya. Rekrutmen dan seleksi adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar pekerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan untuk menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Aktivitas rekrutmen mempunyai tujuan memikat pelamar yang melamar kesempatan kerja, mempengaruhi pelamar menerima tawaran pekerjaan yang akan diterimanya, dan sebagai sarana pertukaran informasi. Tujuan rekrutmen adalah menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan dari berbagai sumber untuk mendapatkan calon karyawan dengan kualitas yang terbaik. Rekrutmen calon. Mencari dari dalam. Yang pertama, meminta bantuan karyawan lama.
Yang kedua, mencari arsip data pelamar. Yang ketiga, mengumumkan secara terbuka dalam perusahaan. Mencari dari luar. Yang pertama, memasang iklan lowongan. Yang kedua, menyusun iklan lowongan. Yang ketiga, tetapkan dulu target audiensnya. Yang keempat, rancang isi iklan dari judul, gambar, uraian jabatan, persyaratan jabatan, cara mengajukan lamaran, alamat, dan lain-lain. Yang kelima adalah ukuran iklan. Yang keenam ada pilihan media. Seleksi calon adalah proses memilih dari sekelompok pelamar atau orang-orang yang mempengaruhi kriteria seleksi untuk posisi yang tersedia berdasarkan kondisi perubahan yang ada saat ini. Tujuan seleksi adalah untuk mencocokkan secara benar orang-orang dengan pekerjaan-pekerjaan. Dasar seleksi antara lain analisis jabatan. Yang kedua ada perencanaan sumber daya manusia. Yang ketiga ada rekrutmen. Proses seleksi sebagai berikut. Yang pertama, screening lamaran. Yang kedua, tes mengisi formulir lamaran. Yang ketiga, tes kemampuan pengetahuan. Yang keempat, ada wawancara. Perbedaan rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen yang pertama. Rekrutmen mengacu pada proses identifikasi dan memikat serta memotivasi calon karyawan untuk melamar. Yang kedua, rekrutmen dikatakan positif bila menarik sebanyak-banyaknya pelamar. Yang ketiga, kegiatan awal rekrutmen adalah mendesain ulang secara jabatan. Yang keempat, kegiatan akhir rekrutmen kesediaan pelamar mengisi belangko lamaran. Seleksi yang pertama, seleksi berkaitan dengan mengambil calon karyawan yang tepat dari kolom pelamar. Yang kedua, seleksi dikatakan negatif karena akan berusaha menghilangkan calon pelamar yang tidak memenuhi syarat. Yang ketiga, kegiatan awal seleksi adalah mencocokkan informasi dalam belangko lamaran dengan syarat jabatan. Yang keempat, kegiatan akhir seleksi adalah penerimaan karyawan. Kesimpulan, manajemen sumber daya manusia adalah aspek penting dalam kesuksesan organisasi. SDM yang terampil, berpengetahuan, dan termotivasi dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencapai tujuan organisasi. Perencanaan sumber daya manusia yang efektif melibatkan identifikasi kebutuhan tenaga kerja, perencanaan rekrutmen, pengembangan karyawan, dan pemeliharaan sumber daya manusia yang memadai untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Proses rekrutmen dan seleksi yang baik sangat penting untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pendekatan yang baik meliputi analisis pekerjaan, pengiklanan posisi, seleksi yang cermat, dan proses wawancara yang efektif. Sekian penjelasan materi ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.